Anda. Hai. Hai, perkenalkan nama saya Esther Dia dengan NIM 220709011. Hai, perkenalkan nama saya Filtri Mabigula dengan NIM 220709017. Halo, nama saya Ina Rizkirana dengan NIM 22070926. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 22070927. Hai Sobat Impulse, perkenalkan nama saya Jessica Valencia Sioni dengan NIM 22070945. Hai, nama saya Melisa Alda Priska, NIM 220709098. Halo teman-teman semuanya, Sobat Literasi dan para permisa. Pada kesempatan ini kami dari tim pengabdian kepada masyarakat berkesempatan untuk menyelesaikan laporan mini project terkait dengan sosialisasi dan implementasi dasar sistem informasi perpustakaan dalam upaya digitalisasi untuk meningkatkan akses informasi dan manajemen koleksi di perpustakaan SMA Swasta Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan. SMA Swasta Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan merupakan sekolah yang terletak di Jalan Polonia Ujung nomor 99, Kota Medan, Sumatera Utara dan merupakan sekolah swasta dengan akreditasi B yang diakui kualitasnya. Di bawah naungan Yayasan Ardaya Garini Cabang Lanut Suewondo Medan, sekolah ini berdiri semenjak tahun 1987 dan telah mendapatkan izin operasional yang diterbitkan pada 17 Desember 2020. SMA Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan dilengkapi dengan berbagai fasilitas menjadi penunjang kegiatan akademik belajar mengajar, salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan SMA Angkasa Lanut Suewondo Medan memiliki berbagai jenis koleksi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan literasi dalam akademik. SMA Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan memiliki jam buka perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, yaitu dari hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Perpustakaan hanya dapat dikunjungi oleh mahasiswa atau siswi dan guru serta staf perpustakaan. Namun, hingga saat ini, perpustakaan SMA Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan belum menerapkan sistem informasi manajemen perpustakaan SLIM sebagai alat bantu dalam pengelolaan data dan layanan perpustakaan. Proses administrasi perpustakaan seperti pendataan koleksi buku, pencatatan peminjaman dan pengembalian, serta penyusunan katalog masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan beberapa kendala seperti lambatnya proses pencarian buku, kurang efektifnya pengelolaan data koleksi, serta potensi terjadinya kesalahan dalam pendataan peminjaman. Selain itu, absennya sistem informasi yang terintegrasi juga menyulitkan pustakawan dalam memonitor kondisi koleksi buku, seperti mengetahui jumlah buku yang tersedia, buku yang paling lama dipinjam, maupun buku yang rusak atau hilang. Dengan kondisi ini, layanan perpustakaan belum dapat berjalan secara optimal, yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat minat baca siswa dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan. Pada penginstalan SIM atau penerapan SLIM yang kami lakukan di perpustakaan SMA Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu yang pertama proses manual dalam transaksi perpustakaan. Seluruh transaksi perpustakaan seperti peminjaman, pengembalian, pendataan buku, pendaftaran anggota, dan inventarisasi koleksi masih dilakukan secara manual. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan atau ketidaksesuaian data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
selama proses pencatatan berlangsung. Yang kedua yaitu penelusuran koleksi secara manual. Koleksi buku di perpustakaan belum dimuat dalam bentuk digital atau online, sehingga proses pencarian buku masih dilakukan secara manual. Hal ini menyulitkan pengguna untuk menemukan koleksi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, pencatatan statistik pengunjung yang tidak akurat. Statistik pengunjung perpustakaan masih dicatat secara manual melalui buku tamu, namun seringkali data yang dicatat kurang akurat karena siswa jarang mengisi buku tamu tersebut. Yang keempat yaitu pengelompokan koleksi tidak mengikuti standar klasifikasi. Pengelompokan dan penataan koleksi buku belum menggunakan sistem klasifikasi DDC sehingga koleksi tidak tersusun secara sistematis dan terstruktur. Yang kelima yaitu ketiadaan nomor klasifikasi pada koleksi buku. Sebagian besar koleksi buku belum dilengkapi nomor klasifikasi. Hal ini disebabkan perpustakaan tidak memiliki tenaga profesional di bidang perpustakaan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan koleksi, karena pegawai atau staf yang ada di perpustakaan SMA Angkasa 1 Lanut Suwondo Medan bukan berlatar belakang dari jurusan perpustakaan. Yang keenam yaitu tidak adanya buku induk perpustakaan. Perpustakaan belum memiliki buku induk sehingga koleksi buku tidak terdata dengan baik. Buku induk sangat penting untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai jumlah, jenis, dan kondisi koleksi buku di perpustakaan. Selain permasalahan yang dihadapi oleh pihak mitra, tim pelaksanaan juga menemukan beberapa kendala selama melaksanakan kegiatan pengabdian di perpustakaan SMA Angkasa 1 Lanut Suwondo Medan. Yang pertama yaitu ketiadaan koneksi internet. Tidak adanya koneksi internet pada PC perpustakaan menghambat proses instalasi dan pemindahan file SAMPP. Yang kedua itu proses penginputan data koleksi secara manual. Penginputan data koleksi buku menjadi kendala utama karena informasi seperti judul buku, daftar isi, dan deskripsi lainnya harus diketik secara langsung dan manual. Proses ini tidak dapat dilakukan dengan metode copy paste dan hanya dapat dikerjakan oleh satu orang hingga memakan waktu yang cukup lama. Situasi serta permasalahan yang dihadapi perpustakaan SMA Angkasa 1 Lanut Suwondo Medan. Target utama dari solusi yang kami tawarkan adalah staf perpustakaan. Hal ini dikarenakan staf perpustakaan memegang peran kunci dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan. Tim pelaksana berupaya memberikan panduan, pelatihan, dan pendampingan kepada staf perpustakaan agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan aplikasi SLIM Senayan Library Management System secara opsional. Dengan demikian, perpustakaan dapat memiliki sistem informasi yang lebih efektif, efisien, dan modern untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Dalam pelaksanaan program ini, target yang ingin kami capai adalah yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pustakawan dan staf perpustakaan dalam mengelola sistem informasi perpustakaan berbasis SLIM secara efektif dan efisien. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, diharapkan mereka dapat menguasai fitur-fitur SLIM seperti penginputan koleksi buku, peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota, serta pengelolaan inventaris perpustakaan. 2. Mengimplementasikan SLIM sebagai sistem informasi utama di perpustakaan SMA swasta Angkasa 1 Lanut Suwondo Medan. Instalisasi SLIM bertujuan untuk menggantikan proses manual menjadi berbasis digital, sehingga memudahkan pengelolaan koleksi, pencarian buku, dan pencatatan transaksi perpustakaan. Ketiga, menyusun koleksi buku secara sistematis berdasarkan standar klasifikasi DDC. Dengan adanya penomboran dan pengelompokan yang baik, koleksi buku akan lebih terorganisir dan mudah diakses oleh pemustaka. Keempat, memperkenalkan sistem SLIM kepada seluruh komunitas sekolah, termasuk pustakawan, guru, dan siswa melalui kegiatan sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sebagai
sebagai sumber informasi modern dan relevan. 5. Meningkatkan efisien dan efektivitas layanan perpustakaan sehingga pemustaka, baik siswa maupun guru, dapat lebih mudah dalam mencari dan meminjam buku yang dibutuhkan. 6. Mendorong minat baca dan literasi digital di kalangan siswa melalui penerapan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Dengan layanan yang lebih baik, perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran yang nyaman dan menarik. Dengan tercapainya target-target tersebut, diharapkan perpustakaan SMA swasta Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan dapat berkembang menjadi perpustakaan yang lebih modern, terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan pemustaka. Teman-teman dan para pemirsa yang kami hormati, laporan ini kami buat untuk memenuhi syarat pelaksanaan dan pelaporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Kami sangat syukur bahwa mini project ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, hingga akhirnya dapat kami implementasikan di tempat mitra kami. Kami, tim pengabdian kepada masyarakat, ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rashid Ridho selaku Ketua Tim dalam kegiatan ini yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota tim pengabdian kepada masyarakat yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mitra kami SMA Swasta Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan mini project ini. Melalui kegiatan ini, kami dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengaplikasian sistem informasi manajemen perpustakaan SLIM Senayan secara offline di perpustakaan SMA Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan, staf dan seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan waktu, tempat dan bantuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Secara singkat, kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian yang berasal dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Sumatera Utara. Kami memilih SMA Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan sebagai mitra pengabdian kami. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan. Dengan beberapa tahap kegiatan antara lain persiapan, pemasangan, penginstalan dan pengimplementasian pengoperasian SLIM, pelatihan dan pendampingan dan sosialisasi. Adapun uraian dari beberapa tahapan kegiatan pengabdian tersebut, yang pertama yaitu persiapan. Tim pelaksanaan melakukan persiapan melalui survei observasi langsung di lokasi pengabdian, yakni di perpustakaan SMA Swasta Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati bagi kepala sekolah. Kegiatan sosialisasi dengan tema sosialisasi implementasi dasar sistem informasi
Senin 2 Desember 2024 pukul 11 sampai dengan selesai di ruangan multimedia SMA swasta Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan yang beralamat di Jalan Polonia nomor 99 Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan dari Kepala Sekolah SMA 1 Lanut Suewondo Medan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari pemateri 1 dan pemateri 2, dan di akhir nanti melaksanakan foto bersama. Jadi kebiasaan untuk membaca. Kalau hanya membaca kan sudah oke membaca, tapi bukan menjadi kebiasaan. Makanya membaca itu adalah buku itu adalah jendela dunia. Cara kita untuk mengenali dunia itu berdasarkan membaca. Cuma memang sekarang kita tergoda dengan adanya internet. Seolah ini adalah perpustakaan terbaik saat ini memang bagi banyak orang, karena nyari apapun di Google ada. Kalau sekarang yang chat GPT, nanya apapun sudah ada jawaban. Nanya jumlah kuku, mau nanya jumlah rambut juga mungkin bisa dijawab di sini. Nah, efeknya apa? Kita jarang masuk ke perpustakaan. Saya dari tahun di sini belum pernah atau jarang saya ada siswa saya itu yang istirahat itu ke perpus, bahkan perpusnya tutup malah. Karena kalau saya lewat di perpustakaan itu jarang terbuka. Jadi harapannya dengan adanya mbak-mbak ini yang sudah membuat implementasi dan sistem informasi perpustakaan dalam upaya digitalisasi untuk meningkatkan akses informasi dan manajemen. Artinya mereka sudah buat program ya. Jadi buku-buku perpustakaan tadi itu sudah ada di sistemnya ya. Jadi tinggal klik semua. Nah, ya, boleh sampai ke situ, di titik itu. Sosialisasi yang dilaksanakan dan dihadiri oleh kepala sekolah, kepala perpustakaan dan wakil kurikulum serta siswa dan siswi SMA Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan. Serta kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pelaksanaan dengan susunan yaitu Ketua Esther Gea, anggota Lutfi Marni Bulo, Anissa Fitriani, Anya Rizky Rana, dan Jessica Valencia Hombing, serta yang terakhir yaitu Melissa Alda Friska Zebua. Materi yang disampaikan pada sosialisasi berfokus pada pengenalan aplikasi Slim dan apa saja fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Tim pelaksana memaparkan materi secara deskriptif tentang aplikasi Slim dan bagaimana langkah-langkah mendownload Slim secara garis besar. Tim pelaksana juga memaparkan secara deskriptif fitur-fitur yang ada dalam Slim beserta fungsinya. Saya akan menjelaskan SAMPIPI terlebih dahulu. Baik, SAMPIPI adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi melalui situs web. SAMPIPI merupakan server yang tidak memerlukan koneksi internet dalam pengoperasiannya. Adapun komponen yang terdapat dalam SAMPIPI yang ada di dalam Slim adalah yang pertama ada Apache. Apa sih Apache itu? Apache itu merupakan server yang digunakan aplikasi. Yang ketiga ada PHP, bahasa pemrograman yang digunakan dalam web. Baik, berikut adalah tampilan dari SAMPIPI. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Slim.
Di akhir sosialisasi, tim pelaksana memberikan plakat berupa cenderamata kepada SMA swasta Angkasa 1 Lanet Suewondo Medan dan penandatanganan sertifikat. SLIM sendiri berfungsi membantu pustakawan dalam melakukan katalogisasi koleksi, pencarian koleksi manajemen, sirkulasi pengolahan anggota, dan laporan. Ada pun fitur-fitur yang umum terdapat di dalam SLIM meliputi seperti bibliografi, keanggotaan, sirkulasi, dan laporan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan SLIM pada komputer. Yang pertama, kita dapat mendownload aplikasi SLIM pada mesin pencarian seperti Chrome sesuai dengan Tahapan terakhir dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMA 1 Angkasa Lanet Suewondo Medan, terutama di perpustakanya, adalah memastikan bahwa pustakawan dapat menggunakan SLIM dengan fitur-fitur penting yang telah diajarkan sebelumnya. Pada hari terakhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tim pelaksana memberikan pelatihan ulang kepada pustakawan secara singkat sebelum sosialisasi dilaksanakan. Kita terlebih dahulu. Setelah sang mimpi diartikan, selanjutnya kita dapat mencari nama SLIM yang sebelum sudah kita buat, seperti perpustakaan SMA Angkasa pada mesin pencarian kita. Terus apabila sudah berhasil, maka laman utama SLIM akan muncul. Pelatihan yang dilakukan fokus pada penggunaan menu bibliografi, yaitu cara memasukkan data buku serta menu keanggotaan yang dijelaskan kembali oleh tim pelaksana. Bibliografi. Nanti saya akan menjelaskan beberapa fitur atau menu yang terdapat, menu umum yang terdapat dalam aplikasi SLIM yang sedang kita kembangkan. Yang pertama yaitu bibliografi. Bibliografi ini merupakan fitur yang berfungsi mengelola data deskriptif koleksi, yang artinya di dalam bibliografi ini kita dapat menginput semua data-data yang terdapat pada buku. Adapun beberapa kegiatan yang dapat tim pengabdian memberikan file DDC kepada pustakawan sebagai referensi dalam pembuatan nomor klasifikasi untuk koleksi yang tersedia. Memasukkan semua data-data deskripsi dari koleksi, misalnya judul buku, nama pengarangnya, berapa ukuran bukunya, tebal halamannya, dan semua deskripsi yang terdapat di dalam buku tersebut. Pada tahap ini, tim pengabdian juga akan memberikan file panduan SLIM agar pustakawan dapat mempelajari penggunaan SLIM dengan lebih mudah. Terdapat rencana untuk memperbaiki sambungan internet divisi perpustakaan. Dengan demikian, pustakawan dapat memanfaatkan beberapa fitur yang hanya dapat diakses jika terhubung ke internet. Untuk mengenali koleksi kita. Yang selanjutnya yaitu menambah dan membuat dan menambahkan eksemplar buku. Artinya di bibliografi ini kita dapat menambah jumlah eksemplar. Berapa jumlah Salah satu fitur tersebut adalah fitur untuk mengetahui nomor kelas koleksi yang dirujuk dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dengan adanya perbaikan ini, pustakawan akan lebih mudah dalam menggunakan SLIM selain telah menggunakan DDC sebelumnya. 10 eksemplar tapi satu koleksi gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya mengedit data koleksi. Apabila kita menginput data koleksi ada kesalahan, misalnya nama pengarangnya, misalnya judul bukunya ada yang salah atau segala macam, kita dapat mengeditnya di bagian bibliografi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu melakukan penelusuran koleksi berdasarkan data koleksi yang sudah diinput. Di bibliografi ini, sistem temu kembali informasi mudah kita lakukan, karena di bibliografi kita akan masuk ke menu pencarian, kita dapat memuat data-data yang sudah kita input, misalnya nama pengarangnya. Otomatis kalau cocok dengan data koleksi yang telah kita masukkan, akan muncul sendiri koleksi yang kita inginkan. Nama pengarang bisa, nomor punggung bisa, judul buku bisa, tahunnya juga bisa. Pokoknya semua data
yang misalnya udah kita input dan kita ketik di mesin pencarian akan otomatis muncul sendiri. Selanjutnya, inilah gambar halaman bibliografi ketika belum diinput, belum dimasukkan buku satupun. Dan ini mohon maaf agak kurang. Ini gambar menu bibliografi ketika sudah dimasukkan koleksi. Jadi ini beberapa koleksi yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, keanggotaan. Sekarang kita masuk pada bagian keanggotaan. Menu keanggotaan merupakan sebuah fitur yang mengelola semua data dan informasi terkait pemustaka atau anggota perpustakaan. Di menu anggota ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat kelas pengelompokan atau membuat tipe kelas. Di bagian keanggotaan ini kita dapat membuat tipe pengelompokan kelas agar pengelompokan anggota tidak amburadul, agar lebih terarah dan teratur. Misalnya di sini kita buat kelas 10A, kelas 10B atau kelas 11 dan seterusnya. Jadi semua siswa yang ada di kelas 10 itu akan dimasukkan ke dalam kelas itu sehingga nanti lebih terorganisir. Yang selanjutnya itu menghimpun data anggota sesuai kelas pengelompokan. Ketika kita akan seperti yang saya bilang tadi, ketika kita akan menginput data dan memasukkan data diri dari anggota kelompok, anggota perpustakaan, kita dapat memasukkannya di anggota. Ada nanti menu di situ menentukan kelasnya. Di situ kita akan menentukan kelas mana anggota yang baru masuk tersebut ditempatkan. Selanjutnya ketiga, menentukan akses batas peminjaman dan jumlah maksimal peminjaman yang dapat dilakukan anggota. Di menu keanggotaan ini semua diatur, misalnya hak akses yang dapat dilakukan oleh anggota tersebut, batas peminjamannya dan jumlah maksimal yang dapat dipinjamnya di perpustakaan tersebut, semua sudah diatur. Misalnya kita 2 buku 1 anggota, jadi udah otomatis di situ dibuat peraturannya. Jadi kalau misalnya lebih dari situ dilakukan di peminjaman, otomatis tidak bisa karena sudah ditentukan dari awal pada saat menginput data anggota. Selanjutnya keempat yaitu membuat password setiap anggota. Di menu keanggotaan ini juga kita dapat membuat password, di mana passwordnya ini untuk menjamin keamanan akun yang dimiliki oleh anggota. Passwordnya bisa berbeda-beda tergantung pustakawannya atau bisa juga sama saja semua untuk memudahkan mengenali password anggota. Selanjutnya itu memperpanjang masa aktif anggota. Di menu keanggotaan pada saat menginput ada itu batas waktu aktif kartu keanggotaannya. Sebelum masa tegaknya ada nanti kita dapat mengaktifkan kembali atau memperpanjang kartu yang kita miliki di bagian menu keanggotaan. Kita dapat melakukan pengeditan, memperpanjang waktunya lagi. Program tersebut di komputer itu saja. Terus itu perlu diupdate nggak setiap tahunnya, dalam arti bukan PC ya, bukan, tapi program aplikasi tersebut ya. Misalnya kan tempat saya itu ada aplikasi untuk operasi barang-barang yang ada di toko, tapi itu harus diupdate misalnya sekali 3 tahun itu aplikasi tersebut, dan kita harus bayar lagi kepada orang yang membuat tersebutnya. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Izin menjawab. Tadi apakah aplikasi itu dalam bentuk aplikasi? Dia itu dalam bentuk aplikasi dan bisa dibuka di mana saja sebenarnya. Slims ini ada 2 versi Pak. Versi yang kita terapkan di perpustakaan itu versi offline. Iya, jadi otomatis cuma di komputer perpustakaan aja bisa dibuka. Makanya kalau misalnya kita mau membuka, misalnya bisa dibuka secara umum, diakses secara umum itu berbayar. Itu pakai domain, itu tiap tahun harus berbayar. Itu berbayar dan kalau itu juga lebih bagus sebenarnya. Itu meningkatkan citra sekolah kita di luar lah. Kalau misalnya ada seorang yang menelusuri sekolah kita, otomatis akan terpapar mengapa kita slims kita. Oh berarti perpustakaan sekolah SMA Angkasa udah melakukan digitalisasi. Itulah kalau misalnya keuntungan kalau online, cuma berbayar. Dan juga kemungkinan di perpustakaan kemarin nggak ada koneksi internet. Jadi tak memungkinkan kalau misalnya kita menerapkan sistem yang berbayar gitu. Yang selanjutnya yaitu untuk mengupdate. Kalau offline sebenarnya enggak.
karena udah otomatis di situ nggak ada pakai internet cukup, dinyalakan aja sama TV, aplikasinya sama MySQL-nya tadi, otomatis kita dapat melakukan penelusuran di Chrome tentang apa kita. Slim kita sendiri, otomatis saja, karena dia nggak menggunakan jaringan wifi atau internet gitu, jadi nggak perlu diupdate. Beda kalau misalnya tadi dia yang berbayar itu harus diupdate dan harus dibayar tiap tahun, dia punya jangka waktunya. Terima kasih. Slim pun akan muncul berapa jumlah koleksi yang kita miliki dan berapa eksemplar yang kita miliki. Eksemplar buku, misalnya judul buku kita yang kita miliki cuma 130 dan yang eksemplar yang kita miliki 1300. Di situ nanti akan muncul sendiri di halaman utama Slim. Oke baik, terima kasih buat kakak-kakak mahasiswa selama di sini bantuannya, terutama di bagian perpustakaan di mana penggunaan ini sama sekali sebelumnya saya tidak mengetahui dan sekarang. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Swasta Angkasa 1 Lanut Suewondo Medan telah berlangsung dengan sukses tanpa hambatan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sambutan baik dan dukungan dari pihak SMA Angkasa tentang program yang ditawarkan dari kegiatan pengabdian menjadi dasar keberhasilan program yang direncanakan. Antisipasi pihak, sekolah, dan siswa dalam kegiatan sosialisasi pengenalan Slim menjadi bukti bahwa SMA Angkasa Lanut Suewondo Medan siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya, akhir kata semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.